karakter dasar itu yang dibaca oleh Priyadi atas dasar analisis data sidik jari. Sehingga sebetulnya hasil datanya itu akan menciptakan konsistensi ketika diukur. Banyak teman-teman saya, kemudian orang-orang di sekitar tetangga saya juga nanya, kenapa Priyadi itu menggunakan pola sidik jari untuk mengenali karakter seseorang atau kepribadian seseorang. Kan kalau misalnya secara umum itu biasanya kan melakukan tes manual, Pak, yang harus banyak soal-soal. Nah, tapi ini agak unik gitu. Kenapa dengan tes sidik jari aja Priyadi itu bisa tahu bahwa karakter seseorang itu begini? Penjelasannya sebetulnya sederhana. Jadi dimulai dari sejarah dahulu. Ketika awal saya 10 tahun lalu mulai mencoba mencari tahu tentang bagaimana caranya menggunakan metode biometrik untuk bisa mengenal karakter seseorang. Jadi dulu ketika awal proses research kita ada semacam percobaan juga apakah akan menggunakan retina atau menggunakan teknik aura untuk bisa melihat. Jadi ada face recognition, ada retina recognition. Tapi ada juga waktu itu metode ketika kita coba mulai awal-awal riset itu menggunakan data sidik jari. Nah, ada perbedaan mendasar Pak Ilham. Kenapa menggunakan data sidik jari dan tidak menggunakan retina ataupun face recognition waktu itu? Pertama, kalau menggunakan metode retina, termasuk juga recognition dari wajah itu, ada kecenderungan datanya itu riskan dipengaruhi oleh mood. Misalkan ketika kita sedang emosi, kecenderungan datanya akan berubah dibandingkan ketika kita tidak sedang emosi. Artinya mood berpengaruh terhadap hasil. Nah, yang saya cari waktu itu adalah metode untuk bisa melihat karakter dasar seseorang dengan menggunakan yang sifatnya itu mood free. Jadi mood tidak berpengaruh terhadap hasil. Karena saya percaya di antara karakter manusia yang berubah-ubah itu kita bisa ambil garis istilahnya itu mungkin blueprint tertentu, garis biru yang jelas yang membedakan kita dengan yang lainnya. Seperti itu. Mood free berarti dengan sidik jari ini kondisi mood seseorang mungkin dia sedang galau atau mungkin sedang marah, itu tidak pengaruh dengan hasil, Pak. Hasilnya tidak berpengaruh karena memang kita hanya menggunakan data sidik jari sebagai referensi utama untuk menganalisis karakter dasar seseorang. Nah, perubahan yang terjadi pada karakter seseorang sebetulnya tidak seperti yang banyak orang bayangkan. Misalkan gini, ada teori namanya personality dynamics, bahwa dinamika kepribadian itu berkembang. Jadi lingkungan berperan dalam membentuk karakter seseorang. Nah, tetapi yang harus dipahami dari dinamika kepribadian itu adalah bahwa perubahan lingkungan yang berusaha untuk mencoba mempengaruhi karakter kita, efeknya itu tidak sebesar apa yang seperti yang kita bayangkan. Artinya tidak fluktuatif seperti ini. Karena kita dipengaruhi oleh lingkungan, mau kita akan menjadi seperti A. Karena ada pengaruh lingkungan yang lain, kita menjadi B. Sebetulnya kita punya, tadi saya sebutkan, kita punya blueprint, karakter dasar kepribadian yang sebetulnya lingkungan itu kalau mencoba mempengaruhi kita tidak serta-merta mengubah diri. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalkan ini adalah diri kita dan ini adalah lingkungan yang mencoba mempengaruhi. Kalau kita tidak nyaman dengan pengaruh itu, kita bisa langsung menghindari pengaruhnya. Sama juga katakanlah kalau di posisi bawahnya, mencoba lingkungan itu yang dinamik itu ingin mencoba mempengaruhi kita, tapi kita punya karakter dasar yang tidak berubah. Yang secara umum kalau kita merasa tidak nyaman, kita akan menghindarinya atau kita melawannya. Nah,
karakter dasar itu yang dibaca oleh Priyadi atas dasar analisis data sidik jarinya. Sehingga sebetulnya hasil datanya itu akan menciptakan konsistensi ketika diukur. Nah, berdasarkan studi kita, misalkan banyak pertanyaan di kalangan terutama kalangan psikologis atau kalangan konselor, bagaimana kita mengukur kepribadian kita yang dinamik dengan menggunakan alat dasar data sidik jari yang statis. Sekali lagi, seperti tadi saya katakan bahwa kita itu betul makhluk sosial yang lingkungan itu mencoba mempengaruhi kita, dan pengaruh lingkungan itu ada. Tapi data behavior genetics berdasarkan data besar yang dihimpun oleh banyak kalangan behavior genetics mengungkapkan simpulan yang berbeda dari simpulan dasar kebanyakan psikologis sebelumnya. Simpulan behavior genetics itu mengatakan seperti itu, bahwa semakin dewasa seseorang, pengaruh genetik terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menguat. Sebaliknya, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan dan kepribadian seseorang itu semakin menurun. Nah, jadi Pak Ilham sekarang sebagai manusia dewasa sebetulnya adalah Pak Ilham yang blueprintnya itu tidak berubah dari sejak dulu sampai sekarang. Kecuali sekali lagi kalau ada ekstrim faktor yang mempengaruhi, misalkan karena kita dibully setiap waktu di waktu ada tahap perkembangan, boleh jadi kita yang sebetulnya self controlnya baik jadi agak terganggu. Tetapi sekali lagi tidak semua orang mengalami ekstrim faktor tersebut yang mengubah kita menjadi diri yang. Tetapi yang harus digarisbawahi sekali lagi bahwa yang Priyadi coba lakukan, yang Priyadi coba dicek adalah potensi dasar yang dibawa sejak lahir, yang pengaruhnya itu besar mempengaruhi kita. Makanya kalau misalkan dalam satu keluarga katakanlah ada 5 orang, satu suami dan istri dan 3 anaknya, kita bisa mendeteksi, membedakan satu sama lain antar pribadi itu dengan lebih mudah. Karena misalkan si ayah ini lebih dominan, oh ibunya itu lebih mengalah, tapi kemudian memiliki anak satu katakanlah cenderung membantah, tapi yang lainnya cenderung lebih stabil, oh yang ini lebih pintar. Jadi pertanyaan besar tentang di dunia psikologi dan termasuk pertanyaan kita yang di orang awam misalkan, why children from the same family are so different? Kenapa anak-anak dari satu keluarga yang sama bisa beda? Ya kan kita tahu, kita mungkin saya lahir dari memiliki 6 saudara kandung dan satu sama lain beda-beda. Padahal kita berasal dari sekali lagi memiliki ya orang tua yang sama sekali tidak pernah membeda-bedakan kita satu sama lain. Walaupun anak kembar juga. Data kita menunjukkan bahwa kalau kembar itu cenderung zigotik, ya jadi dari monozigetik, berasal dari indung telur yang sama, kembar identik, kecenderungan datanya 80-90% sama. Tetapi kalau kembar itu dizigotik, jadi berasal dari indung telur yang berbeda, kemungkinan itu akan semakin menurun. Sekali lagi, itu menunjukkan bahwa secara genetik memang ada keterkaitan antara data sidik jari yang kita miliki dengan tadi yang satu yang kembar identik dengan kembar non identik.